Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Timnas dari kelas 2 D3 Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini, Timnas akan menjelaskan tentang teori basis data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari Timnas terlebih dahulu. Yang pertama ada Praditya Nafis Muhammad NRP 32. Yang kedua ada Nadia Laksmi Dewi NRP 37. Yang ketiga ada Zazabila Sekar Puranti NRP 38. Pada kesempatan kali ini, Timnas akan membahas bab 16 tentang database trigger. Yang pertama, pendahuluan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah 1. Application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua, database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Yang kedua ada penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat yang pertama yaitu membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Yang kedua, saat memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika ada dua kondisi. Yang pertama, fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server. Yang kedua yaitu pada saat duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Selanjutnya ada penggunaan trigger. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Seperti ini, contoh gambar seperti di gambar 5.1 ada ilustrasi penggunaan trigger. Selanjutnya masih pada pembahasan tentang penggunaan trigger. Pada gambar tersebut, database trigger checksal memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. Yang pertama ada trigger timing. Untuk tabel itu before dan after, untuk view instead of. Yang kedua ada trigger event, itu terdiri dari insert, update, dan delete. Yang ketiga ada nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Yang keempat ada klausa when, itu untuk kondisi pembatasan. Yang kelima ada trigger body atau bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Selanjutnya ada komponen-komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini adalah penjelasan dari komponen trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger akan diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, after, dan instead of. Before itu, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After yaitu trigger dijalankan setelah DML event pada tabel, sedangkan untuk instead of adalah trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Selanjutnya ada trigger body, yang mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Selanjutnya, masih pada pembahasan komponen trigger, tipe trigger ada 2 macam, yaitu yang pertama statement. Artinya, trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Tipe trigger yang kedua yaitu row. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Contoh pembuatan trigger.
Contoh berikut akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Tabelnya ini yaitu insert into department ID, department name, location ID, values-nya seperti ini. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Pada gambar 5.2 terdapat ilustrasi timing pada trigger. Jadi before statement trigger, lalu ada before row trigger, after row trigger, dan after statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, semisal contohnya update employee set salary sama dengan salary bintang 11 where department ID sama dengan 30. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh gambar dari trigger timing untuk event update di atas ini. Selanjutnya, perintah umum trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, enable. Jadi kalau mau menonaktifkan bisa pakai disable, kalau mau mengaktifkan bisa pakai enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel, digunakan perintah yang sama seperti yang di atas, namun diberi tambahan kata al di belakangnya karena akan mencakup semua tabel yang ada. Lalu selanjutnya untuk melakukan kompilasi ulang pada sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Lalu untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, trigger name. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Contoh, di sini ada tabel barang dan juga tabel log. Untuk tabel barang, field ID, tipe datanya number, dengan kapasitasnya 10 dan itu not null, jadi harus terisi. Lalu ada field nama dengan tipe data varchar, maksimal 50, dan itu juga not null, jadi harus terisi. Yang ketiga ada field spesifikasi dengan tipe data varchar, yang maksimal karakternya adalah 200, itu boleh nol, boleh diisi atau boleh tidak diisi. Lalu selanjutnya ada field jumlah dengan tipe data number yang isinya 5 maksimal dan itu boleh tidak diisi. Lalu ada field satuan dengan tipe data varchar dengan maksimal karakternya adalah 20 dan itu nol, jadi tidak boleh diisi, boleh tidak diisi. Lalu selanjutnya ada field tanggal dengan tipe data date dan itu nol, boleh diisi atau tidak diisi, jadi opsional. Lalu selanjutnya ada tabel log. Field tabel log terdiri dari field tanggal dengan tipe data date dan itu not null, jadi wajib harus terisi. Juga ada field komentar dengan tipe data varchar yang maksimal karakternya adalah 100 dan juga not null, jadi field komentar wajib diisi. Sekarang adalah contoh yang kedua. Buatlah statement trigger namai tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Memasukkan data field komentar, timing trigger yang dipakai adalah before. Berikut ini adalah contoh sintaknya. Create or replace trigger tcoba before insert on barang, declare, begin, insert into log, tanggal komentar, values-nya sysdate, dan memasukkan data. Lalu ketik N. Kemudian contoh yang ketiga, buat row trigger namai tcoba yang akan melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan pada field komentar diisi. Memasukkan data pada field nama barang adalah ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Berikut ini adalah contoh sintaknya. Create or replace trigger tcoba 2 before insert on barang for each row, declare, begin, insert into log, tanggal komentar, values-nya tanggalnya diisi sysdate
atau system date yang berarti tanggal sekarang. Lalu untuk komentar values-nya diisi memasukkan data pada field nama barang adalah, lalu new nama, lalu n. Sekian presentasi dari kami tentang bab 16. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.